Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah amanahkan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Harapan kita mudah-mudahan setiap hari, setiap waktu, kebaikan-kebaikan makin meningkat, makin banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu Allah catat sebagai ladang amal ibadah yang baik di sisinya. Dan harapan kita mudah-mudahan kita selalu dilindungi, diberikan rahmat, diberikan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat ini kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bisa melaksanakan sholat berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir dan duduk di tempat yang suci dan mulia ini adalah umat yang terakhir yang diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang yang berbahagia, materi kali ini kami akan membawakan dengan 3.17 yang perlu kita ingat dan implementasikan kita keseharian. Mudah-mudahan dengan 3.17 ini kita bisa menambah nilai dan wawasan keislaman kita, dan amaliyah-amaliyah yang kita lakukan makin hari makin banyak dan makin tambah. Yang pertama adalah 17 Agustus. Ini adalah perjuangan orang tua kita mungkin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merdeka dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang di tempat ini. Mungkin di tempat-tempat yang lain masih bisa orang melaksanakan walaupun tidak memperjuangkan bagaimana negara Indonesia ini atau negaranya bisa merdeka dengan sendirinya. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, perjuangan orang tua kita tidak sia-sia. Harapan kita, doakan orang-orang tua kita, perjuangan yang memperjuangkan negeri yang kita cintai ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 17 Ramadan, diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman kita. Kita ini sebagai way of life. Kita berjalan melaksanakan ibadah mengikuti arahan, mengikuti apa yang kita baca selama ini, yaitu turunnya Al-Qur'anul Karim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang perlu diimplementasikan. Bahkan di dalam surah yang ke-41 ayat yang ke-30 memberikan sinyal kepada kita bahwa jaminan bagi orang-orang yang mengimplementasikan keseharian kita dengan itu, jaminan Allah sangat dasar dan sangat luar biasa. Yang ketiga yang perlu kita underline hari ini adalah 17 rakaat, yaitu sehari atau 24 jam kita diberikan waktu untuk ibadah kepada Allah yang Allah tentukan. Tugas kita ini adalah, kata Allah di dalam surat 3, surat Ali Imran surat 4 ayat 103, kata Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Perintah aku ini, kata Allah, sudah ditentukan waktunya. Dalam 24 jam, 5 kali sehari melaksanakan kewajiban, ditentukan waktunya, waktu melaksanakan sholat. Di luar itu Allah membebaskan kita untuk mencari nilai-nilai kebaikan di waktu-waktu yang lain.
Tapi itu semuanya jangan kita tinggalkan, walaupun kita berat sekali. Di antara waktu yang 5 yang Allah tentukan itu adalah 2 waktu yang sangat berat sekali. Yang pertama adalah di waktu subuh. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa tepat melaksanakan yang berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah, yaitu pada saat sholat subuh. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah, inna sungguh alladzina, orang-orang yang qalu mengatakan rabbunallah, Rabb saya adalah Allah. Kata Allah, summastaqamu, dan dia istiqomah dalam melaksanakannya tepat waktu. Kata Allah, summastaqamu, waktunya sudah ditentukan, dan kalau sudah istiqomah dalam melaksanakannya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan diturunkan kepadanya, akan memberitahu kepada orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat. Kata Allah dalam menyampaikan lewat malaikat, Allah takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan juga sedih. Apa kata Allah? Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, akan memberitahu kamu akan diberikan tempat yang indah, yaitu jannah, yaitu surga. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, Nabi kita Muhammad SAW dengan melaksanakan yang kita tepat waktu untuk melakukannya, 5 janji Allah bagi orang yang tepat melaksanakan sholat subuh. Yang pertama, pahala seperti melaksanakan sholat malam. Bila kita melaksanakan sholat subuh, maka nilai sholat subuh cuma 5 atau 10 menit itu dinilai sama dengan melaksanakan sholat semalam suntuk. Man sholata subha fi jama'ati faka'annama kulluhu, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan tepat waktu, maka nilai sholat yang kita lakukan itu sama di hadapan Allah dengan kita melaksanakan sholat semalam suntuk. Itu memang berat. Bahkan Nabi katakan kalau mampu kita melaksanakan sholat sunat sebelum subuh, itu sangat sungguh luar biasa. Namanya sholat 2 rakaat, atau dengan sholat kalau kita sering mengatakan sholat fajar. Nabi mengingatkan, man sholat al-fajri atau rakaat al-fajri, 2 rakaat sholat fajar, khairun minad dunia, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan isi bumi. Kita bayangkan kalau kita punya harta mungkin 1 kota atau 1 kabupaten, kalau kita jual mungkin berapa triliun, tapi kata Nabi, orang yang paling kaya adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat fajar. Nabi 14 abad yang lalu menyampaikan dalam hadis yang sahih, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat fajar berat memang, karena itu perlu perjuangan karena ngantuk dan sebagainya. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu sebagai sumber cahaya pada hari kiamat bila sholat subuh kita dilaksanakan dengan tepat waktu. Yang kedua adalah ketika mahsyar datang kepada kita semuanya, di situ akan ada cahaya yang menyinari kepada seluruh manusia yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, Allah menjanjikan masuk surga. Tadi ayatnya sudah jelas di dalam surat yang ke-41, surat yang sering kita baca, ayat yang ke-30, diingatkan bahwa kita akan diberikan sesuatu yang sangat indah bagi kita yang bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini ayat ini diingatkan oleh Allah di dalam surat yang ke-30. Maaf,
Surat ini yang sering kita baca. Di ayat 126 itu Allah menanyakan, kamu dulu sudah diingatkan lewat ayat-ayatku, kenapa kamu tinggalkan begitu saja? Mudah sekali meninggalkan perintahku. Padahal hari ini aku akan menanya kalian. Allah berbicara di ayat itu, di dalam surat Toha itu diingatkan. Ayat 125-26. Hadirin sekalian, yang kelima adalah yang paling indah adalah yang kita ingatkan, yang kita inginkan, yaitu kita bisa dengan izin Allah melihat Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita tinggalkan sholat yang mungkin berat karena capek, karena lelah, karena ngantuk, tapi cuma 10 menit nilai di hadapan Allah sangat sungguh luar biasa dengan izin Allah semuanya. Kalau kita ada niat, pasti kita akan bisa. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini kami mengajak dan mengingatkan bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tidak semata-mata Allah hanya memerintahkan, tapi di belakang itu ada nilai yang sangat baik untuk kita, untuk generasi yang akan datang, yaitu pada saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan sebelumnya yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita sekalian. Kita sadar bahwa kita itu banyak hilang, banyak salah, banyak dosa. Maka kata Allah, kembali kepada Allah. Di dalam surat yang keempat ayat 48 dan ayat 116, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah hanya satu, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.